Selamat pagi teman-teman pendengar dan remaja Gideon semua. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar ibadah kami ini boleh memberkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami katakan kami siap untuk mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian seperti angin menderu dan Pantai Kosta heranlah. Seperti angin menderu, Roh Kudus turunlah, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 penuhi hati kami. Seperti angin menderu, Roh Kudus turunlah, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 penuhi hati kami. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kami bersyukur hari ini kami kembali boleh beribadah secara online ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kiranya seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, Engkau hadir di tempat mereka masing-masing Tuhan, mengurapi mereka ya Bapa, dan sebentar lagi firman-Mu diberitakan juga Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan, menjadi pegangan yang baru, menjadi pelajaran yang baru buat kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun kalian berada, saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat dimana kalian berada saat ini. Oke, kita akan mulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita buka Alkitab kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Baiklah, ayat ini menyatakan, bagian terakhir khususnya menyatakan bahwa nggak ada seorang pun yang dapat mengaku kalau Yesus itu adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, waktu kita mampu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu Roh Kudus itu diberikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi saat ini bagi sebagian teman-teman mungkin ada yang masih ragu-ragu, saya tuh punya Roh Kudus apa enggak sih? Kalau kita bisa mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sudah menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan kita percaya Roh Kudus itu diberikan dan tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, teman-teman. Hari Pentakosta diperingati sebagai tanda pertama kali Roh Kudus itu diberikan dan dicurahkan kepada rasul-rasul di loteng Yerusalem kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan ada hal yang menarik. Waktu peristiwa Pentakosta pertama kali di loteng Yerusalem, hal yang sangat menarik yang saya catat di sini adalah terjadi perubahan kehidupan yang sangat luar biasa daripada rasul-rasul. Saya mau sharing satu tokoh yang bernama Petrus. Mungkin sebagian dari kita ingat bagaimana Petrus waktu peristiwa Yesus sebelum disalib, dia menyangkal sampai 3 kali. Ya, dia menyangkal sampai 3 kali. Orang-orang berkata, Petrus, kamu kenal gak siapa dia? Tetapi Petrus menyangkalnya dan Petrus bilang, aku gak kenal dia. Sampai 3 kali, teman-teman. Dengan kata lain, Petrus saat itu punya mental yang pengecut, penakut, nggak pede, dan sebagainya.
Tetapi waktu Roh Kudus diberikan di dalam kehidupannya, waktu Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupannya, Petrus berubah menjadi seorang yang sangat berani. Petrus berubah menjadi seorang yang sangat luar biasa, dapat memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Bahkan setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, Alkitab mencatat waktu Petrus pertama kali berkhotbah setelah peristiwa tersebut, ada 5.000 orang yang diselamatkan. Dan itu baru laki-laki. Ya, belum perempuan. 5.000 orang baru laki-laki. Oleh karena itu, Tuhan pun mau kita bukan cuman punya kuasa Roh Kudus, tetapi kita harus penuh oleh kuasa Roh Kudus. Apa sih yang dimaksud dengan penuh kuasa Roh Kudus? Saya punya ilustrasi. Kalau kita anggap kehidupan kita seperti gelas ataupun cawan ini, waktu kita bisa mengaku kepada Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat kita diberikan kuasa Roh Kudus. Ya, kita punya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau bukan cuman punya, tetapi kita harus penuh. Nah, saya pernah dapat satu pelajaran bahwa penuh kuasa Roh Kudus artinya adalah tumpah keluar. Penuh itu artinya tumpah keluar. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau kita penuh oleh kuasa Roh Kudus, bahkan sampai tumpah keluar. Dan punya dampak ataupun efek kepada orang-orang di sekitar kita. Ada satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya mencatat ataupun saya melihat dari terjemahan lain, ini ada terjemahan dari Amplified Bible, bunyi seperti ini. Do not get drunk with wine, for that is wickedness, corruption, stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Di sini dijelaskan, kita harus penuh oleh kuasa Roh Kudus ataupun diisi oleh kuasa Roh Kudus dan secara konstan dan konsisten hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi teman-teman, Alkitab mau setelah kita punya kuasa Roh Kudus, kita penuh oleh kuasa Roh Kudus seperti ilustrasi yang barusan kita lihat, penuh sampai tumpah keluar, dan hidup kita itu dipimpin secara konstan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi dipimpin secara konstan oleh Roh Kudus. Waktu kita menerima Roh Kudus itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Ya. Waktu kita terima Tuhan dan Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita, itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Tetapi waktu kita penuh oleh kuasa Roh Kudus, itu ada sesuatu yang berubah di sekitar kita. Saya ulangi sekali lagi. Waktu kita terima Tuhan dan dapat kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, sesuatu berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita penuh oleh kuasa Roh Kudus, sesuatu akan berubah di sekitar kita. Jadi bukan cuma diri kita yang berubah, tetapi di sekitar kita pun berubah, teman-teman. Di sekitar kita pun merasakan dampak, merasakan efek dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kondisi-kondisi pandemik seperti ini, kalau nggak salah, udah hampir 3 bulan kita diam di rumah saja dan secara fisik kita terbatas, nggak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan untuk membawa dampak positif dan baik kepada orang-orang di sekitar kita? Saya mau sharing satu hal. Yang dapat kita lakukan adalah salah satunya adalah menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Ada satu ayat di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, bunyinya seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau mempunyai hidup, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Kalau di dalam tadi yang kita baca, Efesus 5 ayat 18 dikatakan, kita harus dengan konstan hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi hati kita, kehidupan kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Khususnya masa-masa sekarang ini adik-adik. Di mana masa-masa yang serba sulit, masa-masa yang serba terbatas, kita harus mampu menjaga hati kita. Kita harus mampu menjaga kondisi hati kita. Supaya orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita kasihi, keluarga kita, itu merasakan dampak yang positif ataupun dampak yang baik. Saya mencatat seperti ini. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus,
kita bisa berusaha menjaga hati kita untuk tetap murni dan berkenan kepada Allah. Dan khususnya dalam masa-masa sekarang ini, kita bisa selalu stay positif. Apa sih maksudnya stay positif? Saya mendapati kalau baca sosial media ataupun baca berita setiap hari, itu menunjukkan angka virus ini di Indonesia tuh terus meningkat dan belum menunjukkan tanda penurunan. Secara manusia kita khawatir adik-adik. Secara manusia kita mungkin takut, kita ragu-ragu, dan kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan ini kapan berakhir? Tetapi satu hal yang harus kita jadi pegangan buat kita adalah, saya percaya dalam setiap perkara, di dalam setiap peristiwa, Tuhan selalu ambil alih dan Tuhan selalu punya kontrol atas semuanya. Oleh karena itu saya percaya juga virus ini hanya Tuhan yang mampu melalukannya. Tetapi bukan berarti kita memaksa Tuhan harus beres hari ini, Tuhan harus beres besok. Enggak adik-adik. Kita minta sama Tuhan berikan saya kekuatan untuk melaluinya. Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa menjaga hati ini, untuk senantiasa tetap stay positif di tengah-tengah bombardir berita yang sangat-sangat luar biasa, di tengah-tengah mungkin kita dengar di sana sini banyak kesusahan yang terjadi, ataupun di tengah-tengah teori yang kadang-kadang juga kita serba bingung. Bahkan kalau saya nggak salah, beberapa minggu belakangan ini muncul katanya virus ini teori konspirasi gitu kan. Tetapi saya mengamati dan saya baca firman Tuhan khususnya, saya tahu kalau kita bisa menjaga hati kita, semuanya kita bisa lihat dari segi yang positif adik-adik. Sekali lagi, kalau kita menjaga hati kita, kita bisa melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Ya, jadi sekali lagi, waktu Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita, itu kita bisa mempunyai dampak ataupun ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, dipenuhkan di dalam kehidupan kita, itu orang-orang di sekitar kita merasakan dampak. Dan Tuhan mau saat-saat ini kita jaga hati kita supaya orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan kasih Tuhan. Caranya macam-macam. Ya, saya dengar ada beberapa sebagian dari teman-teman mungkin yang udah mulai menggalang dana untuk sharing sesuatu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, which is very good. Saya bangga dan saya sangat respect akan hal itu. Mungkin teman-teman di rumah cuma bisa berdoa gitu kan, nggak apa-apa juga kalau cuma bisa berdoa. Bahkan teman-teman yang cuma bisa di rumah aja, itu cukup baik adik-adik. Karena memang itu yang dituntut sama pemerintah saat ini, kita ada di rumah aja. Jadi kita turut sama pemerintah, kita ada di rumah aja. Jadi bagi saya, setiap hal kecil yang kita bisa lakukan di masa-masa sekarang ini, ya hal kecil yang positif tentunya, di masa-masa sekarang ini, pasti akan membawa dampak yang sangat luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Dan menurut saya juga, ini saat yang paling tepat untuk kita memberitahukan atau kita memberitakan kasih Tuhan juga kepada orang-orang lain melalui apa yang bisa kita perbuat. Ya. Terakhir saya mau tutup dengan satu hal. Saya mencatat seperti ini. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang di dalam diri kita. Sekali lagi, kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana. Virus, kesusahan, berita-berita yang simpang siur. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa stay positif, kita bisa selalu mengucap syukur, kita selalu bisa memandangnya dari sisi yang baik. Bahkan kalau saya boleh bilang, sikap hati kita, tindakan kita, dan ucapan kita itu ditentukan dari dalam, nggak ditentukan dari luar. Ada orang yang bilang kayak gini, Kak, saya nggak bisa mengucap syukur karena kondisi serba sulit sekarang. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau kondisi serba sulit? Tetapi sebaliknya adik-adik, kalau kita lihat detail di dalam Alkitab, ternyata orang yang mengucap syukur itu nggak ditentukan dari apa yang terjadi di luar dia, tetapi apa yang di dalam dia. Jadi firman Tuhan atau sharing pada saat ini yang singkat, tetapi saya percaya ini yang Tuhan mau buat kita adalah waktu kita punya kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk senantiasa hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dimanapun kita berada. Dan kita jaga hati kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan dampak atau perubahan yang baik, yang positif.
Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan hadir dan Tuhan bertahta atas segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, biarlah di momen yang spesial ini saat kami memperingati hari Pentakosta, biarlah kuasa Roh Kudus itu juga tinggal di dalam kehidupan kami, bukan cuma sekedar tinggal tetapi memenuhi seluruh kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami pun hari lepas hari dipimpin dan dituntun oleh Engkau saja Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman yang menyaksikan ibadah online pada saat ini ya Bapa, dimanapun mereka berada. Mari kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan sukacita, dan berikan damai sejahtera buat mereka Tuhan. Di rumah-rumah, di keluarga-keluarga kami Tuhan, biarlah ada damai sejahtera Tuhan. Saat kami di rumah aja juga, biarlah kiranya damai itu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, walaupun di masa pandemik ini, Engkau yang senantiasa mengambil alih dan mengambil kontrol atas segala sesuatunya Tuhan Yesus. Tapi kalau kami boleh meminta kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melalui segala sesuatunya ini dengan baik ya Bapa. Tidak ada hal lain yang kami dapat minta selain daripada kekuatan, pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus untuk melalui ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau saja, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, adik-adik, kita sampai di akhir ibadah online kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, stay safe, stay healthy, dan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.